can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventator 007. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Saat ini saya berada di alun-alun Bunder, Kota Malang. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut menikmati suasana yang sangat indah kali ini setelah dari siang tadi Kota Malang diguyur hujan. Saat ini cuaca sangat sejuk dan langit juga sudah terang. Suasana yang nyaman sekali untuk dipakai jalan-jalan, menikmati indahnya Kota Malang. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Ya, kolamnya banyak sekali tumbuhan enceng gondok di sini. Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Kolam ini dikenal dengan banyaknya tumbuhan enceng gondok. Indah sekali, apalagi itu ada bunga-bunganya juga tuh. Coba saya dekatkan. Bisa nggak? Tuh, coba bunga-bunga dari enceng gondok. Indah sekali, Masya Allah. Nah, indah sekali. Tadi saya nggak sengaja buka YouTube, ada satu konten yang menarik ini, yaitu kontennya si Habib Kribo yang dia lagi marah-marah kepada MUI. Wah, marah sekali dia. Dia menganggap MUI itu sudah nggak layak lagi keberadaannya dan dia menuntut untuk dibubarkan. Dan saya perhatikan kata-kata dari Habib Kribo itu sangat ofensif sekali. Dan dia karena menggunakan kata-kata yang ofensif itu, jadi dia harus berekspektasi bahwa masyarakat pun, sebagian masyarakat akan balik menyerang dia dengan kata-kata yang sama ofensifnya, bahkan mungkin lebih ofensif. Jadi setiap kita mengkritik, janganlah kita memilih kata-kata atau kalimat-kalimat yang ofensif, saudara. Karena nanti akan menimbulkan reaksi yang tidak kalah ofensifnya dari kita, dan mungkin akan menjadi kontraproduktif terhadap maksud dari kritikan kita. Ini bagus sekali nih rumputnya, tertata rapi. Jadi begitu, saudara. Setiap kita mengkritik, kritiklah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang enak didengar. Kalau kita mengkritik by tulisan, gunakanlah kalimat-kalimat yang enak dibaca, mudah dicerna, simple, dan tidak mengandung kalimat-kalimat ofensif.
Karena kalau saya lihat tadi dari kontennya Habib Kribo yang membicarakan MUI ini, wah itu parah sekali tuh, ofensif sekali. Mungkin dia punya maksud baik, tapi kalau pilihan katanya seperti itu, saya yakin akan menimbulkan reaksi yang kontraproduktif dengan maksud dari kritikan dari Habib Kribo maksud saya. Apalagi dia menuntut agar dibubarkan, dan dia menggunakan kata-kata yang sangat ofensif sekali dalam menunjukkan alasan-alasannya kenapa MUI itu harus dibubarkan. Saya rasa begini ya, kalau pendapat saya, kita masih perlu dengan keberadaan MUI. Karena yang paling pokok sekali keberadaan MUI itu adalah sebagai tempat ukhuwah dari semua ormas-ormas yang ada di Indonesia. Ormas-ormas Islam, maksud saya, ormas Islam yang ada di Indonesia. Mereka berkumpul di lembaga MUI, dan disitulah mereka saling bersilaturahmi, bersinergi, agar mereka tetap berukhuwah dan membawa kedamaian bagi pengikut-pengikutnya. Tetapi kita juga sering melihat beberapa kali peristiwa persekusi terhadap kelompok tertentu oleh kelompok tertentu mengatasnamakan mereka menjalankan fatwa MUI. Nah, ini menjadi sebuah presiden buruk terhadap lembaga MUI. Bagaimana fatwanya bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mempersekusi kelompok tertentu? Itu kan nggak boleh. Nah, ini perlu diperjelas. Perlu diperjelas apa sih fatwa MUI itu dan bagaimana status hukumnya. Apakah itu menjadi sebuah undang-undang atau apa? Nah, itu kan perlu dijelaskan kepada umat dengan sejelas-jelasnya dan setegas-tegasnya, agar jangan sampai orang melakukan pelanggaran hukum dengan mengatasnamakan menjalankan fatwa MUI. Itu salah satunya. Kemudian kita juga sering menyaksikan bahwa MUI sering bungkam terhadap ulah sebagian orang, sebagian penceramah yang mencaci maki atau menjelek-jelekan agama lain. Nah, ini MUI nggak boleh bungkam, karena itu bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sering kita lihat ada orang-orang yang kita kenal sebagai mualaf, kemudian dia ceramah menjelek-jelekan agama, misalnya agama Kristen, dia jelek-jelekan dengan kata-kata yang sangat ofensif sekali. Nah, itu kan nggak boleh. Bahkan di Islam pun kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain, haram. Menjelek-jelekan sesembahan agama lain kita nggak boleh, dilarang. Kenapa? Karena mereka dari agama lain tersebut juga pasti akan membalas dengan menjelek-jelekan agama kita. Apalagi kalau mereka membalas dengan menjelek-jelekan Allah. Karena ulah kita, mereka menjelek-jelekan agama kita, menjelek-jelekan Allah, dan Allah nggak suka. Jadi di sini saya sering melihat, dan saya sebenarnya menunggu reaksi dari MUI terhadap munculnya orang-orang yang seperti itu.
karena pasti MUI juga punya kerjasama dengan lembaga agama lain, misalnya PGI atau apa, wadah lembaga agama lain. Tentu nggak nyaman lah bagi MUI kalau ada umat Islam atau penceramah dari umat Islam yang menjelek-jelekan agama lain. Pasti MUI nggak nyaman di hadapan partner lembaganya dari agama lain. Nah, itu yang salah satu yang mungkin perlu diperbaiki dari MUI. Kalau saya kira kalau tuntutan dari Habib Kripo tadi itu, kalau untuk dibubarkan saya nggak setuju. Tetapi kritikan-kritikan dari Habib Kripo tadi layak juga untuk diperhitungkan, karena itu juga yang banyak dirasakan oleh umat Islam sebetulnya. Dan kita juga menyaksikan ada kelompok tertentu yang mereka itu memanfaatkan dari kalau saya bilang melempemnya MUI dalam menyikapi orang-orang yang suka menjelekkan agama lain. Jadi ada kelompok tertentu yang mereka itu menjelek-jelekan agama Islam, menjelek-jelekan Rasulullah, menjelek-jelekan Allah, menjelek-jelekan Al-Quran, dan dengan memanfaatkan ceramah-ceramah dari para dai yang menjelekkan Islam, menjelekkan Kristen misalnya. Kita lihat ada contohnya Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim dia sebenarnya kalau saya lihat dia suka sekali nonton Yahya Waloni, karena adanya Yahya Waloni menjadikan dia punya alasan untuk menjelek-jelekan agama Islam. Karena adanya Yahya Waloni, jadi si MKC merasa punya alasan untuk balik menyerang Islam. Nah, coba kalau nggak ada Yahya Waloni atau yang semisal, kira-kira apa alasan Saifuddin Ibrahim untuk menjelek-jelekan Islam? Ya, jadi keberadaan penceramah-penceramah yang suka menjelek-jelekan ajaran agama lain itu kontraproduktif dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara ini. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengimbau kepada MUI untuk lebih proaktif dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwah Wataniyah. Jadi tidak lagi menunggu laporan, tetapi MUI harus juga punya tim yang senantiasa proaktif memantau apa yang sedang terjadi di kalangan umat Islam, di kalangan antara umat Islam dengan umat agama lain, sehingga umat ini atau juga bangsa Indonesia ini akan melihat peran yang sangat besar sekali dimainkan oleh MUI dalam membangun peradaban yang lebih Islami di Indonesia. Islami dalam artian bukan sektarian, tetapi Islami seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Saya kira cukup di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh semuanya, oleh teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like and subscribe. Apabila Anda merasa ini bermanfaat, silahkan di-share. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.